Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah, insyaallah berempat yang dimuliakan Allah. Insyaallah. Alhamdulillah. Dalam kita menjalankan segala sifat-sifat hakikat Allah dalam diri, apapun bentuk kerjaan, apapun bentuk kodrat-kodrat Allah yang kita kaji, kita harus bisa menyampaikan dan mendirikan kodrat Allah ini pada himpunan Al-Quran. Apa yang dikatakan himpunan Al-Quran tadi? Kalau memang bertajali Allah wujud dalam diri kita, tuangkan dalam kodrat bismillah. Coba kita buktikan bagaimana menjabarkan dalam bismillah. Bismillah. Yang kedua, kalau memang bertajali Allah sebagai sifat dalam diri kita, sebagai sifat pada diri kita, buktikan tajalinya dalam Al-Fatihah. Dan kalau memang la maujudun illallah, Allah itu memang maujud nyata bagi diri dan menguasai diri kita, maka tajalikan dan buktikan jabariyahnya di dalam surat An-Nas. Dan kalau memang berkodrat Allah pada diri sehingga tidak menyerupai dengan sesuatu pun, maka bertajali di dalam surat Al-Ikhlas. Mari kita buktikan dan kita lihat, kita pelajari. Kalau dalam hukum hijaiyah dan basmalah, ba alif sin di dalam hukum basmalah dimulai dengan bismillah, didirikan dengan Al-Fatihah, disempurnakan dengan surat An-Nas. Inilah tugas dan PR bagi seluruh grup 4 yang akan bisa menjabarkan sampai pada waktu yang saya tentukan pertemuan kembali. Di sini makanya para jamaah sekalian, nyata sudah perbuatan Allah dalam diri, sehingga tidak lagi dalam prasangka, tidak lagi dalam praduga, tidak lagi tebak-tebakan, tidak lagi sak-sangka, tetapi kenyataan hakikat itu bisa dilaumakkuskan kepada Al-Quran, membuktikan kebenaran ilmu tauhid itu di atas segalanya. Ilmu tauhid adalah peringkat tertinggi dan teratas di dalam agama Islam. Tajali ini wajib kita bisa laksanakan dan selesaikan dalam himpunan mujakaroh. Bagaimana ba alif sin tadi dalam hukum basmalah, bagaimana tajali bismillah didirikan dengan Al-Fatihah, diwujudkan dalam surat An-Nas, dirupa-rupakan dalam surat Al-Ikhlas. Inilah yang paling penting para hadirin jamaah sekalian. Sehingga apa hakikat-hakikat yang kita sudah kaji selama ini, kita harus bisa dapatkan di dalam surat itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita bisa tumpah buka di dalam surat An-Nas bagaimana jabariyah dari kaji tadi, sehingga bisa bertemu di dalam kenyataan lau mahfuz, yaitu kenyataan Al-Quran. Itu satu dalam hukum basmalah. Macam mana dengan hukum bismillah? Dalam hukum bismillah kita juga harus bisa tajalikan dengan buktikan. Apakah dengan ba alif sin millah ar-Rahman ar-Rahim, dengan kita pandang sudah cukupkah itu? Apa macam tu tajali dia? Sehingga terjadi segala macam wujud. Ada wujud am, ada wujud an. Apa macam tu? Bismillahirrahmanirrahim. Maka terjadi dia? Taklah bisa macam tu. Nanti tolong pula terjalikan pada hakikat daripada surat Al-Ikhlas. Qulhu Allah, katakan aku Allah. Macam mana cara kita katakan dia Allah? Apa pada ayat itu diulang lagi? Atau memang ada terjadi dia macam mana?
Nah, kalau memang jamaah itu menyimak kajian daripada semua itu, dia akan bisa jabarkan. Dia akan bisa jabarkan. Itu dari sisi bismillah dia. Apalagi Al-Fatihah itu. Macam mana bertajalli? Apakah macam tu cara dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa macam tu sudah jadi dia di An'am tu? Macam mana cara dia? Apa itu tajalli dia? Macam tu. Jadi saya kasih kerja tugas antara pecah daripada Bismillah, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas. Bismillah, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas. Segala kaji-kaji hakikat yang sudah pernah kita pelajari, tolong kita jabarkan di situ lagi. Tolong muzakarah dan selalu muzakarah. Baik secara bismillah, baik secara tajalli basmalah. Baik macam tu. Jadi kita jamaah segala, kita ini adalah lauh mahfuz dia pada Allah. Lauh mahfuz Allah pada diri kita. Apa yang dikatakan lauh mahfuz Allah? Diri manusia itu adalah kenyataan Allah. Ya, apakah kita 24 jam sudah berasa menikmati? Kita tengok ini apakah sudah batin zahirnya? Apakah ini zahir ini sudah penampakan daripada batin Allah? Atau kita masih putus-putus? Atau kita belum lagi bisa seronok di situ? Ini pemahaman iman tauhid kita perlu kita tingkatkan. Pemahaman iman tauhid perlu kita naikkan. Baik, kita mulai muzakarah. InsyaAllah nanti muzakarahnya akan saya sampaikan takbirnya. Nanti jemaah tolong dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan. Terima kasih Buya di atas tausiah yang telah dibukakan. Alhamdulillah, bersyukur kita diberi kesempatan pada malam ini. Jadi dibukakan muzakarah kita kepada para jemaah dengan menekan tanda tangan. Sekiranya ada soalan, dengan ini saya persilakan para jemaah. Okey, Pak Man Bayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita mentajalikan kodrat-kodrat yang Buya cakap tadi itu Buya, apa yang perlu kita lakukan Buya? Iya. Jadi kalau kita melakukan tajalli sekarang ini, kita kan sudah belajar kodrat-kodrat Allah, sifat-sifat Allah, wujud-wujud Allah dalam diri kita, bagaimana cara bertajalli, semuanya. Baik tajalli pandang lah, umpama kita sebagai tajalli pandang dululah ya. Tak usah tajalli rasa, tajalli aras, cukup tajalli pandang. Nah, bagaimana kita mencocokkan kajian, semua kajian tadi masuk ke dalam surat-surat yang telah saya sampaikan tadi. Ini yang saya tugaskan kepada semuanya. Karena kalau umpamanya kita tak bisa memasukkan pemahaman ilmu hakikat kepada kodrat ayat, ini nanti membuat kita berfikir dan membuat ayat sendiri. Akhirnya kita tak bisa memandang ayat. Kita tak bisa lagi memandang kodrat ayat kalau kita tak belajar dari sekarang. Faham?